Empat pemain keturunan dan diaspora resmi memperkuat timnas U17. Tega menzolimi timnas Indonesia, Vietnam menyebut timnas Indonesia U23 bawa pemain terlarang. Pemain kelas Eropa Mads Hilger melengkapi berkas naturalisasi menjadi WNI. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam promosi ke Liga 1 Korea Selatan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Empat pemain keturunan dan diaspora resmi memperkuat timnas U17. Ya, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti Tukimen mencoret 5 pemain saat pemusatan latihan di Solo yang diikuti 4 pemain diaspora termasuk Welber Jardim. Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023 tengah melakukan pemusatan latihan di Solo. Bima Sakti mengatakan pada TC di Solo kali ini dirinya sudah mencoret 5 pemain dari total 34 pemain. Namun Bima Sakti enggan menyebut 5 pemain yang dicoret tersebut. Ya, setiap TC kita maksimalkan ada 34 pemain, tapi ini tinggal sisa 29 pemain. Kita akan siapkan 26 pemain termasuk kiper 4. Sementara 29 pemain ini kebanyakan pemain lama, ada diaspora juga, kata Bima Sakti Tukimen. Dari 29 pemain yang masih bertahan dalam TC Timnas Indonesia U17 di Solo, 4 diantaranya merupakan pemain diaspora. Mereka adalah Welber Jardim dari Brasil, Igor Arungbumi Sanders dari Belanda, Altava Waukan dari Amerika Serikat, dan Aaron Liam Suetela dari Australia. Ya, mereka diaspora punya kualitas, tapi ada yang kualitasnya sama atau di bawah pemain lokal. Kalau kualitas pemain sama, mending pakai pemain lokal saja. Tapi kalau kualitasnya jauh di atas kita dan bisa memberikan kontribusi besar untuk tim, akan kita kasih kesempatan, kata Tukimen. Rencananya timnas Indonesia U17 akan melakoni uji coba melawan Persis Solo Youth di Solo. Pertandingan ini menjadi wadah penilaian bagi para pemain untuk bisa lanjut mengikuti TC di Jakarta yang akan digelar mulai 15 Agustus mendatang. Ya, tanggal 15 Agustus nanti kita akan kumpulkan pemain yang sudah terseleksi dari 12 kota. Kita lakukan seleksi lagi di tingkat nasional tanggal 15 sampai 17 di Jakarta. Metodenya pagi kita latihan dengan pemain lama, sore kita latihan dengan beberapa pemain yang lolos seleksi di 12 kota tersebut, kata Bima Sakti. Kita sudah punya kerangka timnya, tinggal nanti tambah-tambahan dari luar. Saya pikir pasti ada karena saya butuh pemain yang siap untuk Piala Dunia U17 dalam rentan waktu 3 bulan lagi. Kita butuh pemain siap secara mental, fisik, kualitas, dan skill, ujar Bima Sakti Tukimen menambahkan. Menzolimi timnas Indonesia, Vietnam menyebut timnas Indonesia U23 bawa pemain terlarang. Ya, salah satu media Vietnam menyoroti pemanggilan Komang Teguh ke timnas Indonesia U23. Mereka menyebut skuad Garuda Muda membawa pemain terlarang ke skuad Piala AFF U23 2023. Komang sendiri memang tengah menjalani hukuman akibat keributan final SEA Games 2023. Hal itulah yang menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Belum lama ini PSSI telah resmi merilis daftar 23 nama pemain yang akan dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia U23. Beberapa nama diantaranya sempat membawa timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Menariknya, ada nama Komang Teguh dalam daftar pemain yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U23. Pemanggilan bek tengah Borneo FC itu mengherankan publik, mengingat dia mendapatkan sanksi larangan bertanding sebanyak 6 laga dari AFC buntut keributan di final SEA Games 2023. Ya, timnas Indonesia U23 membawa pemain terlarang ke Piala AFF U23 2023, bunyi pernyataan dari media Vietnam tersebut. Dalam daftar pemanggilan pemain ada nama bek Komang Teguh. Pemain tersebut merupakan salah satu penerima denda dari AFC karena keributan di final sepak bola putra SEA Games 2023. AFC melarang Teguh bermain 6 pertandingan. Pemanggilan Komang ke timnas Indonesia U23 bisa dimengerti. Bek berpostur 176 cm itu memiliki keahlian mumpuni dalam menjaga lini pertahanan.
Kehadirannya dapat membuat lini belakang timnas Indonesia U23 semakin solidaritas. Pemain top Eropa Mads Hilgers lengkapi berkas naturalisasi menjadi WNI. Ya, adik dan ibu kandung Mads Hilgers pulang ke kampungnya ke Sulawesi Utara. Kabar ini sontak jadi sorotan publik. Apakah kehadiran mereka bertujuan melengkapi berkas naturalisasi pemain keturunan Indonesia Mads Hilgers? Kabar keberadaan adik dan ibu kandung Mads Hilgers di Sulawesi Utara diketahui dari unggahan akun media sosialnya. Dalam unggahannya itu menampilkan potret update di Instagram Stories akun Instagram ibu Mads Hilgers. Ya, Minahasa Live, tulis akun singkat tersebut. Sontak unggahan tersebut langsung ramai dikomentari netizen. Banyak yang meyakini kehadiran adik dan ibu Mads Hilgers di kampung halamannya itu guna melengkapi berkas untuk naturalisasi sang anak. Ya, Mads Hilgers selangkah lagi main di kompetisi Liga Eropa. Twente sedang on fire. Jika Mads Hilgers gabung ke timnas bakal jadi pemain termahal se-ASEAN, tulis netizen Indonesia di kolom komentar. Mads Hilgers memang merupakan pemain keturunan Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu Linda Tobing yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Aksi ciamik Mads Hilgers dalam meniti karir di sepak bola Eropa pun membuatnya turut dibidik membela timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu pun diketahui kini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda bersama FC Twente. Mads Hilgers sudah merumput bersama Twente sejak 2020. Pada musim 2022-2023, Mads Hilgers mengemas 35 laga bersama FC Twente dan mencetak 10 gol. Kini dengan keberadaan sang ibunda di Indonesia, isu Mads Hilgers akan segera dinaturalisasi menjadi WNI pun santer terdengar. Menarik menantikan kelanjutan dari kabar itu. Akankah benar Mads Hilgers akan segera menjadi warga negara Indonesia seperti sejumlah pemain keturunan lainnya seperti Rafa Struijk hingga Jordi Amat? Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam promosi ke Liga 1 Korea Selatan. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyanjung Asnawi Mangkualam setinggi langit dan bumi. Dia yakin kemampuan anak asuhnya itu akan semakin bersinar di Jeonnam Dragon. Asnawi sudah mencatatkan 17 penampilan bersama Jeonnam Dragon di Liga 2 Korea Selatan. Pemain berusia 23 tahun itu juga sudah mengoleksi 2 assist dan 2 gol. Shin mengakui Asnawi penampilannya terus mengalami peningkatan pesat. Menurutnya pemain asal Makassar itu sudah layak untuk tampil di kasta teratas Liga Korea Selatan atau Liga 1 Korea. Ya, menurut saya Asnawi cukup bisa untuk bermain di Liga 1 Korea Selatan, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kualitas yang dimiliki Asnawi bisa disertakan dengan pemain-pemain klub divisi pertama Korea Selatan. Dia yakin ex-pemain PSM Makassar itu bisa bersaing dan mendapatkan jam terbang lebih banyak lagi. Ya, dia punya kemampuan yang baik sebab sudah beradaptasi di Korea Selatan, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong berpesan agar Asnawi tetap konsisten dan bekerja keras selama berkarir di Korea Selatan. Sebab dia melihat potensi luar biasa yang dimiliki pemain kelahiran 4 Oktober 1999 itu. Performanya bakal semakin meningkat, kata Sintayong. Asnawi sendiri baru kali ini membela Jeonnam Dragon. Sebelumnya dia berkostum Ansan Greners FC pada Kalik 2 2022 yang sekaligus debutnya merumput di luar Indonesia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.